Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia Sestika Miranda, NIM 2120202204. Saya akan memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 10. Pengertian pendidikan dan stratifikasi pendidikan. 1. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan p dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara untuk atau perbuatan mendidik. Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 2. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial atau komunitas secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut terdapat strategi tinggi, strata sedang, dan strata rendah. Selanjutnya, ciri-ciri stratifikasi sosial. 1. Perbedaan kemampuan anggota masyarakat dari kelas strata tinggi, memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelas sosial di bawahnya. Misalnya, orang kaya tentu mampu membeli mobil mewah, rumah bagus, dan membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang tertinggi. Sementara orang miskin harus berjuang keras untuk biaya hidup sehari-hari. 2. Perbedaan gaya hidup. Gaya hidup memiliki banyak hal, seperti mode pakaian, mode rumah, selera makanan, kegiatan sehari-hari, kendaraan, selera seni, cara berbicara, tata krama pergaulan, hobi atau kegemaran, dan lain-lain. Orang yang berasal dari kelas atas atau pejabat tinggi, pemerintahan, atau pengusaha besar tentu memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang kelas bawah. Orang kalangan atas biasanya berbusana mahal dan bermerek, berlibur ke luar negeri, berpergian dengan mobil mewah atau naik pesawat. Sedangkan orang kalangan bawah cukup berbusana dengan bahan sederhana, berpergian dengan kendaraan umum, dan berlibur di tempat-tempat wisata terdekat. 3. Perbedaan hak dan perolehan sumber daya. Hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh atau dinikmati sehubungan dengan kedudukan seseorang. Sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan seseorang. Semakin tinggi kelas sosial seseorang, maka hak yang diperolehnya semakin besar, termasuk kemampuan untuk memperoleh sumber daya. Selanjutnya, peran pendidikan dalam stratifikasi sosial. Pendidikan telah menjadi sektor yang strategis dalam program pembangunan suatu bangsa. Sebagaimana pernyataan Yuliana bahwa banyak negara telah menjadikan sektor pendidikan sebagai leading sektor, yaitu sektor utama atau unggulan dalam program pembangunan. Ternyata negara yang menjadikan pendidikan sebagai leading sektor telah menjadi negara maju dan telah menguasai pasar dunia. Jepang menjadi negara maju karena pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan di negara tersebut. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu jalan untuk menuju mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Horton dan Kester dalam ide mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. 1. Terjadinya secara otomatis. Karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir, misalnya kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat. 2.
2. Terjadinya dengan sengaja, untuk tujuan bersama, dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintah, partai politik, perusahaan, perkumpulan, angkatan bersenjata. Stratifikasi sosial biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan ras dan budaya, pembagian tugas atau kerja terspesialisasi, kelangkaan sumber daya maupun kekuasaan. Selanjutnya, ukuran atau kriteria yang dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. 2. Ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. 3. Ukuran kehormatan. Kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua atau orang-orang yang berperilaku dan berbudi luhur. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sering dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial di masyarakatnya. Pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktor, ataupun profesor. Selanjutnya, cara menentukan golongan sosial. Adapun macam-macam status sosial adalah sebagai berikut. 1. Askribet. Askribet atau status sosial tipe status yang diperoleh seseorang secara alamiah seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. 2. Asyafet. Asyafet status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh, asyafet status yaitu seperti peternak kambing yang bisa menjadi sukses karena keuletan dan kegigihannya sehingga bisa mengangkat derajat kehidupannya, harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. 3. Asiknet. Asiknet status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya, seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan mendorong terjadinya perubahan stratifikasi masyarakat. Dalam dikenal tripusat lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan keluarga atau informal, lingkungan sekolah atau formal, dan lingkungan masyarakat atau non-formal. Ketiga, klasifikasi tersebut dalam pergaulannya di masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda. Lembaga pendidikan pertama yaitu informal atau keluarga. Ranah garapannya adalah lebih banyak diarahkan dalam pembentukan karakter atau keyakinan dan norma. Lembaga pendidikan formal atau sekolah, peran besarnya lebih banyak diarahkan pada pengembangan penalaran peserta didik. Dan lembaga pendidikan ketiga, yaitu masyarakat, perannya lebih banyak pada pembentukan karakter sosial.
Kemajuan suatu bangsa atau masyarakat dapat dilihat dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Perkembangan zaman akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak lain dipenuhi melalui bidang pendidikan. Berkembangnya pendidikan akan mendorong terjadi perubahan sosial. Pendidikan membuat seseorang individu mengetahui banyak hal dan mengetahui perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat lain. Melalui pola pikir yang maju dan terpelajar, pendidikan dapat menyejajarkan masyarakat yang sedang berkembang dengan masyarakat yang maju. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membawa peserta didik dalam menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Karena pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk beradaptasi dalam konteks sosial, stratifikasi sosial, atau penggolongan kelas sosial masyarakat, sebuah kepastian yang dengannya timbul motivasi untuk saling mengembangkan potensi sumber daya manusia. Perkembangan peradaban yang semakin modern dan berkembang mendorong sistem stratifikasi sosial yang terbuka, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan mendapatkan penghargaan di lingkungan masyarakatnya. Baiklah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.